Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marinus Sega, peserta Sekolah Pralegal Submitumi Pangata tingkat nasional angkatan pertama. Pada saat ini saya akan membahas terkait dengan hubungan kerja. Di dalam suatu hubungan kerja banyak akhir-akhir ini kita mendengarkan bahwa ada saja permasalahan antara yang satu dengan yang satu. Sedangkan di dalam undang-undang sudah menjamin hubungan antara karyawan dan perusahaan, baik buruh harian lepas atau pembayaran dalam bentuk harian, ataupun itu target, ataupun itu yang namanya bulanan, dan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam juga hubungan antara karyawan, ya, antara perusahaan ini juga betul-betul sudah diatur di dalam hubungan industrial. Nah, apa sih yang menjadi polemik sehingga banyak saat ini karyawan atau pekerja melakukan sesuatu gugatan, dan atau melakukan sesuatu perselisihan hubungan kerja sehingga bisa saja sampai ke pengadilan. Nah, sebenarnya kalau memang bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kalau memang antara kedua belah pihak sama-sama memuaskan, maka tetapi karena kadangkala di antara kedua belah pihak ini tidak melakukan secara saling memberikan suatu keuntungan kepada belah pihak, tetapi dia maunya sepihak saja untuk keuntungan tersebut, sehingga nantinya antara ketidakpuasan maka akhirnya masuk ke gugatan. Dan kebanyakan yang digugat itu adalah perusahaan. Kenapa perusahaan? Karena ya banyak sekali ya hal-hal yang memang tidak sewajarnya diterima oleh karyawan ini. Kadang-kadang diberlakukan secara tidak sesuai dengan aturan-aturan. Sedangkan di dalam undang-undang pasal 102 nomor 13 tahun 2023 menegaskan bahwa tugas-tugas masing-masing pihak atau pemerintah di dalam undang-undang tersebut adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang artinya ini sudah dijamin oleh pemerintah terkait dengan atau undang-undang terkait dengan salah seorang karyawan yang melakukan tugasnya. Sedangkan seorang pengusaha ya atau organisasi pengusaha menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan kepada buruh secara terbuka, demokratis, dan keadilan. Ya, dan ini juga sudah dijamin juga di dalam undang-undang tersebut, agar kemudian seorang pekerja ini atau seorang karyawan mendapatkan sesuatu yang yang sangat berarti ya, dan dalam kelangsungan hidupnya. Nah, kenapa dia bekerja? Ya untuk kepentingan kehidupannya, untuk melangsungkan kehidupan. Nah, jadi ada dasar-dasar hukum terkait dengan sumber-sumber hukum terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan ini sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 06 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2005, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2001 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Putusan MA
MK nomor 12 PUU 1 2003, putusan MK nomor 115 PUU garing 7 2019, putusan MK nomor 37 PUU nomor 9 Romawi 9 2011, dan putusan MK nomor 27 PUU Romawi 9 2021, dan banyak lagi sumber-sumber hukum yang dimana ini sudah menjadi aturan-aturan khusus ya untuk hubungan kerja ya, baik swasta maupun perusahaan pemerintah. Nah, yang artinya antara pekerja dan perusahaan itu sudah betul-betul dijamin dalam undang-undang tersebut. Yang artinya segala sesuatu yang terjadi di antara kedua belah pihak, kalau memang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan menjadi sesuatu tindakan-tindakan hukum. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.